Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga di tempat yang terbaik di muka bumi ini dan di waktu yang terbaik Allah Subhanahu wa taala sekarang mengumpulkan kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamu ayyamid dunya ashrul hijjah." Sebaik-baik hari di muka dunia adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Lebih khusus lagi, sekarang kita berada di tanggal 9, yaitu pada hari Arafah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agamanya. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala membentangkan pintu-pintu maghfirah dan rahmatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min yaumin aktsaru min an yu'tikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaikah fayaqul ma arada haula." Tidak ada suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala lebih banyak membebaskan hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Jadi ini keutamaan hari-hari Arafah. Oleh karenanya, mari ayyuhal ikhwah wal akhwat, kita perbanyak amal soleh bekal menuju kampung akhirat di hari ini dengan memperbanyak zikir kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairud du'ai du'a wa Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa Arafah. Dan di antara amalan ibadah yang sangat mulia juga adalah menghadiri majelis-majelisul ilm, menghadiri taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, di mana pahalanya sangat besar sekali. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah illa kana lahu ka'ajri hajin tamatin hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan, tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang berbarokah ini, di hari yang berbarokah ini, dalam keadaan yang penuh berkah yaitu puasa, alhamdulillah kita mendapatkan berkah, mendapatkan keutamaan bagi orang-orang yang istiqomah. Antum ini kan orang istiqomah ini. Yang lainnya liburan, antum nggak liburan. Istiqomah. Ini keutamaannya, kita dapat keutamaan kedatangan tamu istimewa tanpa terduga, ya, karena rencana dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita memanfaatkan kedatangan beliau untuk memberikan secercah nasihat untuk kita semuanya, menguatkan keimanan kita semuanya agar tetap tegar di atas jalan hidayah. Seorang penyair mengatakan, "Idza habbat riyahu kafahtanimha." Kalau ada angin berhembus, manfaatkan. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Ustadz Dr. Syafiq bin Reza Basalama, yang insyaallah ta'ala sudah tidak asing lagi nama beliau bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya dan menjadikannya sebagai kunci kebaikan dan penutup kejelekan, meluruskan langkahnya dan memberikan kesabaran beliau dalam menghadapi rintangan-rintangan dakwah. Insyaallah taala
beliau akan memberikan tausiah, kajian ilmiah kepada kita semuanya sampai nanti jam 5:15 gitu ya. Setelah itu nanti kita break untuk persiapan iftar. Insyaallah demikian mukaddimah dari kami. Kami tidak ingin terlalu memperpanjang. Saya yakin antum semuanya sudah tidak sabar mendengarkan mauidhah dan tausiah yang akan disampaikan oleh Syekhuna Dr. Syafiq bin Reza Basalamah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah menangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, serta orang-orang yang meniti jalan mereka sampai akhir zaman kelak. Amma ba'd. Yang pertama, ana sangat berbahagia sekali bisa berjumpa dengan antum di sini. Dan sudah lama ana kepingin datang ke sini, tapi subhanallah, langkah manusia itu mengikuti garis takdir Sang Pencipta. Tidak semua yang dia inginkan dia dapatkan. Tidak semua yang dia rencanakan terlaksana. Tapi yang Allah inginkan walaupun kita tidak pernah merencanakan, itu akan terjadi. Falahul hamdu wa lahus syukur. Tadi sudah disebutkan ini hari Arafah. Masya Allah. Biasanya sekarang ini jemaah haji yang di Padang Arafah itu sudah mulai kecapean. Tapi belum, Ustaz. Mereka baru mulai wukuf insya Allah. Karena di sana baru jam 12-an kira-kira mereka berada di sana. Biasanya jemaah haji kalau di sore hari itu udah mulai kecapean berdoa. Kenapa? Banyak penyebabnya. Salah satu sebabnya doanya sudah habis. Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai khutbah pada tahun ke-10 Hijriah di daerah yang sekarang terkenal dengan Masjid Namirah. Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah selesai berkhutbah, salat zuhur dan asar di jamak qasar, lalu beliau menuju ke Jabal Rahmah. Di kaki Jabal Rahmah yang dikenal dengan Jabal Rahmah itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, bermunajat kepada Allah, mulai tergelincirnya matahari itu sampai hampir terbenamnya matahari. Kira-kira 5 jam, bayangkan ya. Atau bisa lebih tergantung musimnya. Apa yang dibaca oleh Rasul SAW? Kita nih kadangkala suruh berdoa sebelum berbuka. Makanya harapan anak nanti ada waktu yang cukup panjang untuk berdoa sebelum kita berbuka. Kadangkala sebagian 5 menit sudah bingung. Apalagi yang mau diminta? Sudah habis. Maka kita harus belajar bagaimana tata cara berdoa
dan melihat Rasul SAW. Dan tema yang akan kita kaji pada sore hari ini, sebuah tema yang kemarin sempat rame karena anak kasih judul serigala lapar, Ustaz. Masih kata dia ada yang ribut, Ustaz, ada apaan anak ngomong kok ribut gitu. Ini ada grup dangdutan gitu. Allahu Akbar. Antum aja mungkin yang kebawa suka nonton dangdutan dan ngomong, enggak Ustaz, kata dia, ini macam-macam. Ya sudah, diganti 2 serigala. Karena zaman sekarang ini ya orang itu mau yang keren-keren. Tapi sebenarnya sama aja, jemaah. Kita akan berbicara tentang 2 serigala lapar yang ada di diri kita. Antum kadangkala kalau melihat orang di kampung yang banyak jinnya, yang banyak perdukunan dan sihirnya, ada istilah, hati-hati, fulan ini duwe macan putih. Fulan ini kalau ngamuk itu sampai mengaum, kadang-kala ono macan nih fulan. Ya bisa jadi kerasukan jin yang punya sifat macan. Tapi ternyata ada 2 serigala yang tidak diundang, yang terkadang ada bersama kita, kita tidak sadar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, dan hadis ini hadis hasan sahih, kata beliau, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Siapa yang kenal sama Ka'ab bin Malik, jemaah? Nah, ada yang kenal sama Ka'ab bin Malik? Ada hadiahnya, Ustaz. Masya Allah. Siap sudah dia. Taib, ta'al. Siapa yang tahu sama Ka'ab bin Malik? Kita ini butuh idola dalam kehidupan ini. Ka'ab bin Malik, jamaah. Wen tulabul ilm. Jangan langsung mengeluarkan HP. Cari di mbah Google. Nah, Ka'ab bin Malik tidak ikut perang Tabuk. Kenapa nggak ikut perang Tabuk? Karena tidak punya alasan. Ya udah, takdirnya nggak berangkat dia. Baik. Terus pertanyaan kedua, berapa hari dia nggak diajak ngomong sama Rasulullah? 50 hari. Nah, barakallahu fiik. Masya Allah. Fadal, ta'al. Masya Allah, Masya Allah. Taib. Apa jadinya setelah 50 hari diboikot, tidak diajak bicara oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini sudah 50 hari ya? Iya. 50 hari. Wa dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang luas ini seraya sempit buat dia. Sampai dia bingung mau berbuat apa. Suatu hari Ka'ab bin Malik berjalan di pasar Madinah. Dia dapat kiriman surat dari salah seorang raja Ghassasina di Syam. Isi surat itu ajakan kepada dia untuk bergabung dengan raja di sana. Karena raja mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah memboikot dia dan tidak mau berbicara dengan dia. Kau bergabung sama kita. Apa yang kau inginkan kita akan kasih. Apa yang dilakukan oleh Ka'ab? Itu surat dia bawa. Ketika dia lewat ada tungku api, dia masukkan surat itu ke sana. Dia bakar supaya tidak nantinya serigala itu datang godain dia. Karena serigala itu akan datang godain kita. Tapi bukan serigala datang gitu jemaah, bukan jemaah. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sifat yang sangat buruk sampai digambarkan seperti serigala oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ka'ab bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhi'ban
dhi'bani ja'i'ani ursila fi zaribati ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf lidinihi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala. Ingat, dua serigala. Mungkin sebagian di antara kita belum pernah lihat serigala secara langsung. Tapi kita tahu serigala ini termasuk binatang buas. Dua serigala dalam kondisi ja'ian, kelaparan. Serigala kenyang aja, kambing itu takut ya. Sampai sebagian ulama mencontohkan bagaimana takutnya kambing sama serigala. Jadi kalau ada kambing patah kakinya, dikasih makan, mungkin dia nggak mau makan karena masih merasakan sakitnya kakinya. Tapi lama-kelamaan lapar itu akan mendorong dia, membuat dia makan. Mau nggak mau terpaksa karena kelaparan. Kakinya patah. Berbeda dengan kambing yang di sebelahnya diikat serigala kenyang. Ada kambing sehat, di sebelahnya diikat nih serigala kenyang. Para ulama mengatakan bahwasanya itu kambing tidak akan berkedip melihat serigala, dan dia akan mati kelaparan. Di depannya ada makanan, dia tidak akan makan. Inilah rasa takut itu ternyata membuat seorang lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana kondisi ini, serigala kelaparan dikirim ke kandangnya kambing, bukan di hutan. Kalau di hutan kambingnya masih bisa lari, tapi ini di kandang. Kata Rasul SAW, kerusakan yang ditimbulkan karena ambisi seseorang kepada dunia, kepada harta, dan gila hormat, dan kepada kehormatan, kedudukan, jabatan, itu akan lebih parah merusak agama orang daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala kelaparan tadi. Serigala itu kelaparan, maka dia akan makan sedikit, ada yang lewat, dia tinggal yang ini. Dia tangkap yang satunya, digigit, mungkin sampai mati, ngelihat yang lainnya hidup, dia akan makan. Itu binatang buas yang tidak pernah berpikir untuk mencukupkan dirinya. Beda dengan singa. Antum singa, ketika sudah makan, dia lapar, dia makan, rombongan dia makan, lalu lewat di depan dia puluhan kijang. Itu singa tidur-tiduran. Dan yang namanya hewan-hewan itu tidak takut lagi, karena tahu hasilnya sudah kenyang. Itu singa. Dan ternyata manusia nggak seperti singa. Antum pernah ada orang berburu kijang, dia tembak satu, terus lewat kijang satunya nggak ditembak? Ada? Oh enggak, cukup, alhamdulillah. Saya orang yang qanaah, dapat satu sudah, alhamdulillah. Singa masih qanaah. Di sinilah manusia itu lebih parah dari serigala. Dan yang rusak apa? Agamanya akan rusak gara-gara kecintaan ini. Kecintaan dia kepada harta dan kedudukan atau jabatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang cinta manusia kepada harta, itulah yang pertama beliau wanti-wanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dunya hulwatun khadirah." Dunia itu manis, rasanya hijau warnanya. Manis dan enak dipandang. Ada sesuatu yang manis tapi antum merasa ngelihat rupanya nggak nyaman.
Ini enak dikasih, aduh enggak lah, ana udah ngelihat dari tadi kok, nggak hasrat. Ada barang yang enak dipandang, rasanya nggak nyaman. Berapa banyak orang tertipu ketika dilihat makanan, dia coba, aduh tak sangka no enak kata dia. Rupanya yang menipu. Tapi dunia kata Rasulullah SAW, hulwah, rasanya hijau warnanya. Siapa yang tidak suka melihat sesuatu yang hijau, yang menyejukkan pandangan mata? Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khalifah di situ. Bertanggung jawab kalian untuk mengelola dunia ini, dan dia akan melihat bagaimana kalian beramal di dunia itu. Lalu beliau mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka kalian hati-hati dengan dunia. Lalu beliau kedua baru ngomong tentang wanita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rizki manusia sudah dijamin, udah cukup. Bahkan sebelum kita bisa bekerja, rizki kita sudah ada. Maka seharusnya seorang mukmin tidak takut kelaparan, tidak takut kehabisan rizki. Karena apa? Kalau rizkinya sudah habis, berarti kematian akan datang kepada dia. Udah selesai, ajalmu akan datang. Karena rizki sama ajal sama akan mendatangi manusia. Sebagaimana ajal itu mengejar kita, begitu pula rizki. Berapa banyak orang yang tidur dibangunkan jamaah. Mas, ada orang mau beli kambing. Masya Allah. Tidur. Kenapa sampai dibangun? Rizkinya datang. Dia harus dibangunkan. Ada orang yang di pinggir jalan jualan kambing, sampai selesai Idul Adha nggak ada yang beli. Karena memang nggak ada rezeki dia. Tapi manusia disuruh berusaha. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam kedatangan zakat dari Bahrain. Habis sholat subuh, beliau melihat para sahabat, masya Allah, pada banyak ramai. Biasa mereka ada sesuatu pokoknya yang membuat Masjid Nabawi itu jadi ramai. Lalu Rasul SAW mengatakan, ada apa kalian gitu? Mereka mengatakan, kita dengar ada uang yang datang. Pantas para sahabat itu berpikir uangnya. Antum kalau tahu bagaimana kehidupan para sahabat, coba dibuka kitabnya Abi Nu'aim, Hilyatul Awliya. Beliau ceritakan kehidupan sahabat. Sebagian sahabat itu hanya punya sarung tanpa atasan. Cuma punya sarung doang. Kita Masya Allah, ada bertumpuk-tumpuk baju dan capek kita laundry. Karena kebanyakan baju. Sebagian sahabat cuma punya sarung. Ingat antum dengan sahabat yang mau nikah. Ketika ditanya sama Rasulullah SAW, kau punya apa? Nggak punya apa Rasulullah SAW? Coba kau pulang betul. Cari, nggak punya apa. Qala iltamis walau khataman min hadid. Kau cari walaupun cincin dari besi. Cincin dari besi. Kalau kita bicara cincin dari besi, sekarang banyak paku di pinggir jalan. Orang mau cari paku, dapat 1 kilo 2 kilo di pinggir jalan. Ini para sahabat disuruh nyari cincin dari besi, balik nggak ada. Lalu para sahabat ini berinisiatif, ya Rasulullah, izari. Gimana kalau maharnya sarungku? Sarung dia, bukan atasannya, karena dia nggak pakai atasan. Kata Rasulullah SAW, kalau sarungmu kau berikan, kau pakai apa? Subhanallah. Tapi Allah menyebutkan tentang mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridha sama Allah. Nggak pernah mereka itu ngeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan aku ini udah masuk Islam, udah membela Rasul SAW, masa masih kelaparan, masih susah hidupnya. Lah. Maka ketika datang harta, mereka manusia biasa. Maka mereka berharap mendapatkan sesuatu yang bisa buat untuk baju mereka, untuk pakaian mereka. Sebagian sahabat Nabi itu kalau sholat di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, kalau sujud itu sarungnya dipegangin. Dipegangin sarung. Karena takut tersingkap, dilihat sama yang di belakangnya dia. Sampai seperti itu kehidupan mereka. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya tatkala mereka berkumpul
gara-gara urusan fulus. Beliau mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian. Bukan itu yang aku takutkan. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat 'alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakatkum. Tapi yang aku takutkan itu malah kekayaan. Aku takut dibukakan pintu dunia buat kalian. Lalu kalian berlomba-lomba untuk meraih dunia itu. Bersaing. Antum melihat persaingan pedagang. Sampai kita punya teman di Jakarta, anak punya teman itu jualan herbal. Biasanya bisnisnya ikhwan-ikhwan herbal, Ustaz. Ada yang herbal, Ustaz. Anak tanya sama dia, gimana bang herbal bang? Allah Ustaz, bunuh-bunuhan. Dia ngomong udah bunuh-bunuhan. Jadi karena saingan ini antar pedagang satu pedagang lain, tanya ente dikasih harga berapa? Sekian. Ambil dari anak. Ambil dari anak kasih harga sekian. Subhanallah. Mana dia dari hadis Rasulullah SAW, la yabi' ba'dukum ala bai'i akhi. Nggak boleh kau menjual, membeli atas penjualan atau pembelian saudaramu. Dia sudah ngambil deh. Kenapa kau rusak? Di sinilah dunia yang membuat dia merusak. Dia lupa adab-adab berdagang. Dia mengatakan bisnis is bisnis. La, dalam Islam innamal mu'minuna ikhwah. Tetap saudara. Sampai kapan? Dalam berdagang pun tetap saudara. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke pasar, beliau sidak pasar. Pasar tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau datang ke pasar sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada sahabat yang menjual sesuatu, beliau masukkan tangannya. Beliau lihat ada basah di dalamnya. Mahadha. Kenapa nih kayak gini? Kata sahabat, asobat husama. Kena hujan Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, kenapa kau nggak taruh di atas supaya orang lihat? Kenapa kau tidak taruh di atas supaya orang lihat? Lalu beliau mengeluarkan pernyataan, man ghasyana au man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu, bukan dari golongan kita, bukan dari umat Islam, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini saudara. Nipu orang kafir nggak boleh. Kau dagang nipu orang kafir, tetap menipu. Berbohong, membohongi orang kafir, tetap hal itu. Rasulullah SAW subhanallah, beliau mengatakan man ghasyana falaysa minna. Inilah dunia. Maka beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, fatanafasuha kama tanafasuh. Lalu kalian berlomba-lomba mengumpulkan dunia. Sampai lupa sholat, sampai lupa Allahu Akbar. Segala bentuk ibadah. Ada seorang yang Masya Allah, ketika dia bekerja ikut orang. Ini cerita langsung dari Sahibul Qissah. Dia cerita, anak ini kepingin Ustaz bisa dagang sendiri, tidak ikut orang. Soalnya kalau kerja ikut orang itu nggak bisa ikut pengajian ke sana ya, karena jam kerja ini itu. Tapi kalau kerja sendiri kan bebas Ustaz. Kapan anak mau tutup, anak tutup. Masya Allah, Allah kabulkan doa. Dia punya toko, Masya Allah, usahanya lancar, nggak datang kajian. Kenapa? Alhamdulillah Ustaz, sekarang sudah ada radio Ustaz. Anak dengarkan lewat radio Ustaz. Masya Allah. Dia sudah dengarkan kajian lewat radio. Iya Ustaz, alhamdulillah, kan kita harus memanfaatkan radio. Dulu dia maksa kepingin kerja sendiri supaya bisa datang kajian, supaya dapat barokahnya majelis ilmu, supaya masuk masjid, bisa tahiyatul masjid, macam-macam dia omongkan. Ketika Allah kasih dunia, jangan. Maka hati-hati dengan dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa ahlakatkum kama ahlakatuhum. Maka dunia itu akan benar-benar menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Fir'aun, bagaimana Allah bukakan dunia kepada dia. Antum tahu dengan yang namanya Qarun. Baik. Qarun
Bagaimana dia bisa mendapatkan harta yang banyak itu? Ana kasih hadiah. Masya Allah. Bagaimana cara Qarun yang pernah membaca sejarah Qarun? Apa yang dia lakukan sampai dia memiliki harta yang kuncinya dipikul? Bukan hartanya dipikul ya Pak. Kalau harta dipikul banyak, ini kuncinya dipikul. Nah, jamaah, masa satu masjid nggak ada yang jawab? Apa usaha? Nah, fadhal. Jual emas dia, masya Allah. Ana jual domba di sini. Ana nggak tahu, ana juga nggak tahu. Tapi yang jelas Allah yang ngasih dia. Usaha itu gampang jemaah. Tapi yang jelas Allah ngasih dia. Karena Qarun ketika ditanya tentang harta dia, apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini yang seharusnya tidak dikatakan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan aku dapat harta kayak gini karena ilmu yang aku miliki. Karena usahaku, karena semangatku, karena etos kerjaku, karena macam-macam. La Allah yang ngasih kau rezeki. Maka di sini seorang hamba harus ingat jangan sampai dia berkata seperti Qarun. Tapi itu karena Allah yang ngasih. Kalau sarananya banyak, ada anak masya Allah nggak lulus SD jadi konglomerat, nggak lulus SD. Ada yang profesor ekonomi, masya Allah, tetap pakai sepeda motor, masya Allah, profesor. Kenapa? Karena rezeki itu tidak ikut ilmu yang dimiliki seseorang. Kalau rezeki itu ikut ilmu yang dimiliki seseorang, kesian keledai. Keledai itu seharusnya hewan yang kurus-kurus. Karena keledai terkenal binatang yang paling bodoh kata dia. Keledai tapi gemuk-gemuk sehat, masya Allah. Karena tidak ada hubungan dengan kepandaian dan kepintaran seseorang masalah rezeki. Berapa banyak orang yang bekerja dengan ilmu dia kepada orang yang lulusan SD. Tapi yang kerja sama dia doktor, kerja sama dia profesor, kerja sama dia. Padahal ownernya ini adalah lulusan SD. Maka seorang mukmin harus meyakini bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umar bin Khattab. Subhanallah, antum kalau membaca sejarah Umar bin Khattab, pernah suatu hari dia lagi ngobrol sama sahabatnya, bajunya itu ada 5 tambalan, jamaah. Atau 4 tambalan ditembel sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada suatu hari ketika datang emas dari Persia, dari Iran, dari Irak sana, dibawa ke Madinah, lalu ditumpahkan di depannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Umar menyuruh supaya harta itu ditutup. Kemudian memanggil orang-orang untuk datang. Ketika mereka datang dibukakan sama Umar. Di situ ada perhiasan-perhiasan, emas, batu mulia, segala macam yang dipakai oleh raja-raja Persia ada di Masjid Nabawi di depan umat Islam pada waktu itu. Lalu ketika itu dibuka, Umar memuji Allah Subhanahu wa taala dan menangis. Mereka mengatakan, kenapa kau nangis wahai mukminin? Umar mengatakan, ma futiha min hadza ala qaumin illa safaku dima'ahum wastahallu hurmatahum. Yang mengatakan ini, kata Umar, kalau seperti ini sudah dibukakan, maka yang akan terjadi mereka akan saling membunuh, mereka akan lupa dengan kehormatan saudaranya. Dan perkataan Umar ini tidak jauh dengan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Karena Allah telah memberikan informasi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan wahyu kepada Nabi bahwa akan dibukakan dunia buat umat Islam. Dan betul dibukakan. Dan ketika dibukakan yang terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Orang-orang pada lupa dengan temannya, dengan saudaranya. Berapa banyak silaturahim terputuskan gara-gara warisan. Berapa banyak teman yang saling duduk bersama mengaji terputuskan gara-gara hutang. Sampai ada istilah, kalau engkau sudah bosan sama temanmu, utangi dia. Ini ilmu ini jamaah. Jadi kalau antum bosan sama sahib antum, utangi dia. Insya Allah dia jarang ketemu antum. Setelah dia punya utang, jarang ketemu antum, karena nggak enak. Aduh, kata dia menghindar dari antum. Jadi antum nggak perlu menghindar dari dia. Dia yang akan menghindar antum. Gara-gara apa? Gara-gara uang. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, "Kaifa antum idza futihat alaikum khazainu Faris war Rum, ayya qaumin antum?" Bagaimana kondisi antum nanti kalau dibukakan bagi kalian kekayaan-kekayaan perbendaharaan Romawi dan Persia? Kira-kira antum jadi orang model kayak apa? Apa kata Abdurrahman bin Auf? Naqulu kama amaranallah. Kita akan menjadi orang seperti yang Allah perintahkan. Ini idealisme yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Tapi realitanya kadang-kala tidak mendukung untuk menjadi seperti itu. Apa kata Rasul SAW? Awa ghaira dhalik. Kayaknya bukan itu yang akan terjadi. Tatanafasun. Kalian akan bersaing. Kalian akan bersaing. Thumma tatahasadun. Lalu kalian akan saling hasud. Kalian akan saling iri dengki. Thumma tatadabarun. Setelah itu kalian akan saling memberikan punggung, gak akan mau ketemu lagi. Gara-gara apa? Gara-gara dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada umatnya. Beliau itu tidak melarang umatnya kaya. Bahkan kita mengetahui dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa berjalan itu karena adanya dukungan harta para sahabat. Antum lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bagaimana Utsman bin Affan tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak perang Tabuk, yang nggak punya uang, yang nggak punya bekal nggak boleh berangkat. Karena memang perjalanan itu begitu panjangnya ke Tabuk, menempuh jarak 700 km. Dalam musim panas yang begitu teriknya, maka Rasulullah SAW mengatakan yang nggak punya bekal nggak boleh ikut. Utsman bin Affan termasuk yang mempersiapkan Jaisul Ushra. Dia bawa. Lalu harta yang ditaruh sama Utsman itu berapa dinar, Rasulullah? 100 waktu perang Tabuk. Antara itu 100 dinaran lebih insya Allah. Itu dikumpulkan sama Rasul, dibolak-balik nih dinar ini. Beliau begitu senangnya dengan uang itu. Lalu beliau mengatakan, ma darra Utsman ma amila ba'da hadza. Utsman setelah ini yang dia lakukan nggak ada sesuatu yang bisa membahayakan dia. Sudah. Karena butuh dakwahin dengan harta. Tapi bahaya. Harta ini tetap bahaya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mal. Cepat-cepat kalian bersegera beramal. Fitanan kaqita'il lailil muzlim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi SAW, kalian cepat-cepat beramal. Jangan nunggu punya uang beramal. Jangan menunda waktu, nantilah lah. Dan ini waktunya orang bersedekah itu nih 10 hari awal Dzulhijjah, Masya Allah, waktu yang sangat mulia. Besok tuh waktunya berkorban. Yang punya uang korbankan. Bismillah. Jangan nunggu nantilah ana mau berkorban tahun depan aja.
nantilah. Bahaya. Apa bahayanya? Ketika orang punya ilmu tidak diamalkan, itu akan balik sama dia. Ketika datang fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita, dia bisa jadi tenggelam dalam fitnah itu. Karena diantara cara untuk istiqomah adalah mengamalkan ilmu yang dipelajari. Allah mengatakan, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Andai kata mereka itu mengamalkan nasihat-nasihat yang disampaikan, banyak di antara kita yang sering datang kajian, yang sering datang ke majelis ilmu, tapi itu hanya sekedar wawasan buat dia. Ilmunya bertambah, hafalan hadisnya Masya Allah, ayat Qur'annya jangan ditanya, tapi tidak diamalkan dalam kehidupan ini. Nanti kena fitnah, tenggelam kita dalam fitnah itu. Tapi kalau kita mengamalkan, insya Allah Allah jaga, kita akan istiqomah. Karena nanti ketika fitnah itu datang, kata Rasulullah SAW, ada orang yang paginya mukmin, sorenya kafir. Sorenya kafir, paginya mukmin. Seperti itu. Apa yang dia lakukan? Dia jual agamanya untuk mendapatkan beberapa persen dari dunia ini, jamaah. Ada yang dia inginkan. Ingin dunia, agama mau dijual, monggo. Yang penting aku dapat dunia. Berapa banyak kita lihat saudara-saudara kita dari umat Islam yang ketika masuk kerja dikatakan boleh kerja di sini asalkan jilbabnya dibuka. Dibuka. Ana masih ingat dengan sebuah restoran di Pasuruan apa Probolinggo. Itu penjualnya semua perempuan pakai rok selutut atau di atas selutut. Pas ana mau sholat ambil wudu, keluar dari pintu gerbang, tidak boleh masuk kecuali pegawai tulisannya kan. Itu perempuan-perempuan pada pakai kerudung, jamaah. Ana lihat loh, ini kan pegawai yang tadi di dalam. Keluar pakai kerudung dia. Tapi ketika bekerja harus dibuka kerudungnya, dia buka. Hanya untuk berapa yang dia dapatkan, jamaah? Berapa gajinya sih? Dia rela menjual perintah-perintah Allah, nggak apa-apa. Padahal siapa yang ngasih rizki sama dia sebenarnya? Allah Jalla Jalla. Kemudian kalau kita melihat apa sih tanda-tanda orang yang cinta kepada dunia, supaya tadi ini serigala ada di diri kita. Kadang-kadang kita lah, ana mau hibbud dunya, Ustaz. Ana termasuk orang yang zuhud. Ana bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala, nggak masalah. Kita lihat, paling tidak kita punya beberapa cara untuk mendeteksi penyakit hubbud dunya, hubbul mal, yang kata Rasulullah SAW bisa merusak agama kita. Ini nggak pandang bulu, jamaah. Mau ustadz, mau kiai, mau tokoh agama. Berapa banyak subhanallah ana mendengar cerita orang tokoh agama terkenal, ketika Allah berikan kepada dia jabatan, harta yang banyak, Masya Allah, sampai ditemukan uang dia itu 200 miliar, ya ma. Anak mikir, sudah tua ini tokoh agama, ya. Karena buat apa? Cinta. Padahal dia tahu apa dia makan semuanya. Enggak, cuma disimpan. Bahkan disimpan di rumahnya, di tembok ini, jamaah. Sehingga harus dihancurkan itu tembok untuk mengeluarkan uang dia. Hubbud dunya, jamaah. Di kitab yang judulnya Al-Jaza'u min Jinsil Amal, kalau nggak salah punya siapa, Ustaz Al-Affani, ada kitab yang 5 jilid itu. Ana pernah membaca di situ sebuah kisah di Arab. Ana masih ingat ceritanya. Ada seorang lelaki yang Masya Allah terkenal pelit sekali di kampung sana. Dan dia bujangan, nggak kawin-kawin, bekerja di pasar. Suatu hari temannya ini tidak mendapatkan dia, 3 hari tidak buka tokonya. Dia berangkat ke rumahnya. Rumahnya rumah zaman dulu, kadangkala bisa diintip.
Fulan ini dipanggil nggak ada suara, dia intip. Ternyata Fulan ini sedang dibawanya kasur, dibawanya ranjang. Di depan dia itu ada uang-uang dinar, karena dulu uangnya masih emas ya. Di sebelahnya ada satu mangkok minyak zaitun. Dia ngomong, dia sakit parah. Lalu dia berbicara kepada emasnya ini. Masa aku akan tinggalkan engkau setelah bertahun-tahun aku kumpulkan engkau? Enggak, kau harus aku bawa mati. Apa yang dilakukan jemaah? Dia celup ke minyak zaitun itu, lalu dia telan. Hubbud dunia jemaah. Ini ceritanya enggak berbeda dengan tadi tokoh agama yang punya emas miliaran ditaruh di dalam tembok. Nggak ada yang tahu kecuali dia. Apa sebenarnya tujuan dia? Kalau ini dia mau bawa mati. Masih lebih pintar yang ini kayaknya jemaah. Karena kalau yang itu ditinggal mati so. Ini mau dibawa mati. Dia terus sampai habis uang dinar itu. Akhirnya mati. Setelah itu diumumkan kematian dia. Orang ini tahu. Ketika diangkat orangnya sudah kurus sebenarnya, sudah sakit. Ketika digotong itu berat. Kata orang-orang, ini memang pelit, banyak dosanya nih orang. Kata yang ngintip, nggak ada yang tahu kalau ada fulusnya di perutnya dia. Sampai seperti itu. Ceritanya masih panjang. Tapi anak kembali kepada bagaimana kecintaan seseorang kepada harta akan membuat dia melakukan apa saja. Apa saja akan dia lakukan. Demi ambisi harta itu dia dapatkan. Tadi anak sampaikan bahwa si Islam tidak melarang kekayaan. Enggak. Bahkan di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap hari beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Tiap hari beliau minta rezeki sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Beliau minta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Tapi jangan sampai dunia hanya untuk dunia. Tapi dunia wabtaghi fima ataakallah darul akhir. Silahkan kau kaya, tapi tujuannya untuk mencari akhirat. Tanda-tanda orang yang cinta dunia, dia siap menjual akhiratnya untuk dapat dunia. Ini yang pertama. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadhal mal. Akan datang satu masa yang orang-orang tidak lagi mikir dari mana dia dapat harta. Nggak mikir. Amin halalin, amin haram. Mau dapat dari yang halal, dari yang haram dia tidak mikir. Yang penting anak punya rumah. Caranya bagaimana terserah. Yang penting anak punya motor, mau riba, mau apa nggak ngurus. Dan orang yang sudah cinta kepada dunia, sebagian salaf mengatakan la tanfa'uhul mau'izah. Mau dikasih nasihat nggak masuk sudah. Kalau orang sakit dikasih nasihat masih masuk. Tapi orang kalau sakit hubbud dunia, ente kasih nasihat susah. Dia siap menjual akhiratnya demi dunianya. Baik, yang kedua hasad. Orang yang cinta dunia, antum lihat, perhatikan dia akan iri. Lihat saudaranya, Allahu Akbar, bawa motor baru, Masya Allah, Masya Allah, riba ini, Masya Allah. Ente tanya riba, tanya Alhamdulillah, Masya Allah, mabruk, barakallahu fik, dapat motor baru. Jangan tanya dapat hasil dari mana, atau kadang-kala, oh kayaknya dapat korupsi ini, Masya Allah. Ustadznya jadi bendahara, bawa motor baru. Oh, jangan-jangan uangnya pondok dipakai. Ada orang kalau sudah cinta sama dunia nggak ada husnudzon. Yang ada suudzon terus sama orang. Dan itu berarti kita lagi cinta sama dunia. Yang ketiga, tanda orang cinta kepada dunia ini tidak ada syukurnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum."
Kata Nabi, lihatlah engkau kepada yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Kau jangan lihat kepada yang di atas, lihat ke bawah. Kenapa? Supaya engkau itu tidak memandang remeh kepada nikmat Allah. Dan kehidupan sekarang, kehidupan yang materialisme ini sekarang, kita lihat di berbagai tempat. Sehingga membuat orang tidak lagi memandang ke yang bawah. Contoh nyata ini perumahan-perumahan real estate yang